Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن اتبع الهدى أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala pagi hari ini di suasana yang penuh keharuan dan kebahagiaan. Kita dapat menunaikan salah satu syariatnya, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama-sama menegakkan ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah, yang mudah-mudahan seutuhnya diterima sebagai amal salih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang tulus mencintai beliau, yang istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau, di surga kelak kita ditakdirkan berdampingan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jemaah sidang salat Idul Adha, A'idin wal a'idat rahimakumullah. Kesempatan pagi hari yang penuh keberkahan ini, di mana kita dengan penuh kebahagiaan dikumpulkan sebagai jalan kita menunjukkan ukhuwah Islamiyah, kekokohan barisan kaum muslimin, syiar ajaran Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, untuk menunjukkan kebesaran, kekuatan, dan kekokohan kita selaku umat yang berbaris di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kecintaan kita kepada dunia, pada harta, kekayaan, keluarga, bahkan jiwa kita, jauh lebih besar kecintaan kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dengan syariat kurban yang kita laksanakan pada hari ini ataupun pada hari-hari tasyrik. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita lakukan kontemplasi, kita lakukan transformasi dari semangat ibadah kurban yang syariat ini telah disunnahkan bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam kepada putra-putranya, lalu kemudian ditetapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, disyariatkan pula oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Yang menurut istilah Profesor Kunto Wijoyo kita lakukan objektifikasi, yakni bagaimana kita menarik spirit kurban ini kepada kondisi keberagamaan dan kebangsaan kita pada saat ini. Karena kita hidup saat ini di bangsa, di sebuah negara yang bernama Indonesia, dan kita hidup di negeri ini sebagai seorang muslim, maka apa yang harus kita lakukan sebagai muslim dan sebagai manusia Indonesia untuk sebanyak-banyaknya kemanfaatan bagi agama, bangsa, dan negara kita pada saat ini. Maka hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dengan sebuah pidato yang disampaikan oleh salah seorang pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan, penggagas negara kesatuan Republik Indonesia, sahabat karib dari almarhumullah Kiai Haji Nur Ali Bekasi, yang kemudian bersama-sama mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia yang disampaikan musi integralnya di parlemen pada saat itu tahun 49 dan tahun 50. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliaulah Buya Dr. Muhammad Natsir yang pada tahun 1951 menyampaikan pidato berjudul "Jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut." Pidato tersebut tersimpulkan dalam dua kalimat yang pendek. Dulu
kita kehilangan tapi rasa mendapatkan. Kini kita mendapatkan tapi rasa kehilangan. Beliau sampaikan bahwa selama perjuangan kemerdekaan, apapun kita korbankan, harta kita, nyawa kita, keluarga kita, bahkan kekuasaan yang kita miliki masing-masing untuk perjuangan merebut dan meraih kemerdekaan. Namun dari semua serba kehilangan tersebut, ada tersirat rona wajah kebanggaan dan kebahagiaan dari rakyat Indonesia, seluruh elemen yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Kenapa? Karena mereka paham seutuhnya bahwa kehilangan itu semua nantinya akan mendapatkan sesuatu yang mulia dan didamba-dambakan selama ini, yaitu kemerdekaan bagi bangsa dan negara Indonesia. Namun kini beliau sampaikan, justru setelah kita mendapatkan kemerdekaan, 6 tahun setelah merdeka, tahun 45 merdeka, tahun 51 beliau sampaikan keprihatinan tersebut. Setelah 6 tahun kita merdeka, 2 tahun kita telah berdaulat. Karena tahun 49 barulah Indonesia ini mendapatkan kedaulatannya secara kokoh, secara formal. Dan kedaulatan pertama itu ada sebuah negara tidak mungkin akan dapat berdaulat kecuali salah satu syaratnya didapatkan, yakni mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara berdaulat lainnya. Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri pertama kemudian. Profesor Rashidi, Menteri Agama pertama kemudian hari. Lalu ada A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan, kakek dari Anies Baswedan, bersama-sama sebagai delegasi untuk mencari pengakuan kedaulatan ke negeri-negeri Arab Islam. Negeri-negeri Arab Islamlah yang pertama-tama memberikan pengakuan kedaulatan. Mesir, Palestina, Jordan, Qatar, Arab Saudi, dan seterusnya. Negeri-negeri yang pertama kali memberikan pengakuan kedaulatan kepada negeri kita ini. Bukan negeri-negeri barat, 5 penjajah negeri kita, Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang, dan Inggris, bukanlah negeri-negeri Islam. Dan Arab ini yang pertama kali memberikan pengakuan kedaulatan kepada kita. Seringkali disalahpahami, seringkali difitnah, seringkali dituduh oleh sebagian kalangan, sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab di negeri ini. Padahal negara-negara tersebut adalah negara-negara yang pertama kali memberikan pengakuan kedaulatan kepada kita semua. Maka hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru setelah kita merdeka, wajah rakyat nampak tidak bahagia, tidak berbangga, justru nampak kesusahan dan kesulitan. Padahal kita telah mendapatkan apa yang kita damba-dambakan ratusan tahun lamanya diperjuangkan untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut. Apa yang terjadi? Beliau katakan, yang terjadi adalah munculnya sifat bakhil pada sebagian besar rakyat Indonesia. Munculnya hubbud dunya, cinta dunia berlebihan. Buya Hamka mengatakan, sudah munculnya sifat-sifat tidak jujur, kebohongan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Senang berbohong, senang berdusta, yang bukunya beliau tulis di Bukit Tinggi tahun 49. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang berjuang dan berkorban ingin perjuangan dan pengorbanannya dihargai, dinilai, diganti. Jasanya ingin dibalas dengan kekuasaan, dengan harta, kekayaan. Orang muncul dengan sifat-sifat serakahnya, bahkan dia bakhil untuk menunaikan tugasnya sendiri, apatah lagi untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Oleh karena itulah beliau mengatakan, mengutip satu surah An-Nur ayat 39, keadaan kita ini seperti a'maluhum kasyaradin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Kondisi kita sekarang ini seperti orang-orang yang amalnya seperti fata morgana di padang pasir. Dikiranya di kejauhan ada air sejuk yang akan memuaskan rasa haus, rasa dahaga. Namun tatkala didatangi ternyata tidak terdapati apapun. Begitulah kondisi kita. Kondisi kita saat ini, menurut keterangan beliau, adalah kondisi seperti kita sedang berada di tengah arus. Marilah kita tanyakan kepada kaum muslimin. Beliau serukan bersama-sama,
Apakah kondisi saat ini yang kita cita-citakan selama ini? Apakah kondisi saat ini yang kita harapkan dari kita mengorbankan nyawa, mengorbankan keluarga, harta, kekayaan, dan kekuasaan selama ini sampai tidak tersisa? Rumah habis terbakar, harta habis dirampas oleh penjajah. Inikah hasil dari semua itu? Jawabannya tentu tidak. Dan kalau jawabannya memang tidak, maka memang perjuangan kita belum selesai. Bahkan mungkin baru dimulai. Musuh belum hilang dari tanah air kita. Namun musuh itu berubah rupa, berubah bentuk, berubah tempat, berubah waktu. Setelah kita merdeka, PR kita masih banyak. Bahkan PR yang saat itu diucapkan oleh beliau tahun 51, masih hadir PR-PR yang sama juga di kita saat ini tahun 2023. Ada kebodohan, ada kemiskinan, ada disintegrasi bangsa, ada degradasi moral. Ada seorang anak dan seorang ibu berbelas tahun berhubungan badan padahal mereka sedarah. Ada seorang bapak menggauli anaknya sampai lahir 7 bayi. Ada tawuran dan begal yang dilakukan oleh anak-anak remaja kita setiap hari, setiap malam. Ada korupsi yang merajalela, ada politik Machiavelli, politik menghalalkan segala cara. Ada sistem ekonomi liberal yang semakin menjauhkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Si kaya makin kaya, si miskin masih miskin. Itu adalah musuh-musuh kita. Kita belum selesai, kita baru di tengah lautan, di tengah gelombang. Kita belum sampai ke tempat berlabuh, ke dermaga, ke pelabuhan. Apabila kita berhenti mendayung, berhenti berjuang, berhenti berkorban, berhenti mengeluarkan keringat, maka bisa jadi perahu kita, sampan kita akan diseret oleh arus ke tempat yang justru kita tidak harapkan, bahkan justru berbahaya bagi perahu kita, bagi keselamatan kita. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau pertanyakan, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari jeratan arus yang berbahaya seperti itu? Dari jebakan gelombang yang sangat mematikan seperti itu. Maka jawabannya adalah mulailah kembali kita mendayung. Mulailah kita berkeringat lagi. Berjuang dan berkorban lagi. Di saat individualisme, sebagian rakyat di negeri ini mementingkan kepentingan-kepentingan pribadinya dan kelompoknya semata. Di saat pragmatisme, di saat hedonisme, mengejar-ngejar harta, kekayaan, dan kesenangan-kesenangan sesaat dan semata. Di saat seperti itu semua virus menghajar kita semua, baik pribadi, keluarga, maupun bangsa ini. Maka PR-PR tersebut harus kita selesaikan dengan cara kita kembali mendayung untuk menyelamatkan negeri ini. Inilah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Kita berpikir untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan, kelompoknya saja, partainya saja, tapi untuk kepentingan kebersamaan bagi kejayaan bangsa Indonesia ke depan. Inilah yang dicontohkan, dinasihatkan oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu, marilah kita belajar dan mengambil teladan kepada para pendiri bangsa itu, yang mereka mendapatkan didikan, dan dengan didikan itu mereka sebenarnya dapat memilih hidup berkecukupan dengan menjadi pegawai negeri bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Tetapi mereka memilih terjun berkuah keringat, berbanjir darah bersama rakyat untuk memerdekakan bangsa ini. Bung Karno yang ketika dibuang ke Endeh tahun 1932 menyurati gurunya Tuan Hasan di Bandung agar membeli buku terjemahannya agar dapatlah anak dan istri kami mereka makan pada hari ini. Seorang presiden menjual buku agar dapat anak dan istrinya makan. Tidak dapat dibayangkan presiden-presiden sekarang ataupun presiden-presiden setelah Bung Karno yang kemudian menyurati gurunya untuk kemudian bisa menjual salah satu bukunya agar anak istrinya bisa makan. Seorang wakil presiden dan perdana menteri Hatta tahun 50 menginginkan membeli sebuah sepatu, sepasang sepatu namanya sepatu Belly. Tahun 50 ini sepatu tersebut amat sangat terkenal. Sampai wafatnya
sepatu tersebut tidak dapat terbeli oleh beliau. Tidak dapat terbeli oleh seorang wakil presiden, oleh seorang perdana menteri. Yang ketika uang terkumpul pada dirinya semuanya disumbangkan untuk perjuangan kemerdekaan. Yang clipping koran iklan sepatu Beli itu masih tersimpan rapi sampai wafatnya di buku harian beliau. Syahrir, seorang perdana menteri, harus menjual satu-satunya mesin jahit di rumahnya yang selama ini menjadi mata pencaharian dia untuk menghidupi istri dan anaknya. Karena untuk makan pada hari itu istri dan anaknya. Begitu pula Rum, begitu pula Kasman, begitu pula Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, begitu pula para seniornya Haji Agus Salim, yang rumahnya senantiasa bocor, yang kalau buang air besar harus ditampung di ember dan dibuang ke sungai karena toiletnya mampet. Begitu pula tokoh-tokoh yang lain, termasuk adalah Nasir, yang Perdana Menteri hanya satu jasnya sudah bertambal, yang baju kemejanya cuma dua, yang ketika mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri mengembalikan mobil dinas, lalu berboncengan naik sepeda ontel bersama sopirnya kembali ke rumah. Inilah keteladanan luar biasa, perjuangan dan pengorbanan yang telah diteladankan oleh para pendiri bangsa kita, yang semestinya diteladani pula oleh para pemimpin kita, oleh para petinggi kita, agar rakyat dan pemimpin sama-sama berjuang dan berkorban untuk mengeluarkan bangsa ini dari kondisi keterpurukan. Tidak mungkin terjadi kalau mereka meneladani para tokoh bangsa kita. Ada seorang gubernur yang biaya makan minumnya satu hari 1 miliar. Yang tidak mungkin terjadi apabila mereka meneladani tokoh-tokoh bangsa kita. Kemudian terjadi di sebuah lembaga pemberantasan korupsi, terjadi korupsi pula di situ. Inilah objektifikasi kita untuk memperbaiki kondisi keberagamaan dan kebangsaan kita saat ini. Yang terakhir, hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Haji Agus Salim mengatakan, apakah apabila negeri ini, Indonesia ini miskin, tidak memiliki kekayaan alam di bawah tanah dan di atas tanahnya, lalu kemudian kita tidak berjuang untuk memerdekakan negeri ini? Tidak. Kita akan tetap berjuang karena memperjuangkan kemerdekaan bangsa, memperjuangkan agar orang terlepas dari penjajahan manusia atas manusia. Itu perintah Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Kita berjuang lillah, berjuang karena Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk mencintai bangsa ini, lalu mensejahterakan bangsa ini, merupakan bagian dari ajaran Allah Rabbuna tabaraka wa taala dan teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjadi teladan pula setelah kita mengambil teladan kepada para tokoh bangsa. Kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, generasi kita menjadi teladan bagi generasi penerus sesudah kita. Mereka para pelanjut dan para pemimpin bangsa kita ke depan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan dirinya teladan yang layak, yang pantas bagi anaknya. Sehingga ketika beliau sampaikan, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu, anaknya spontan dengan tegas, dengan tetap menjawab, ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahanda, kerjakan apa yang Allah perintahkan tersebut. Salah seorang capres kita menulis dalam satu bukunya berjudul Melunasi Janji Kemerdekaan. Beliau menyatakan bahwa Ismail saat itu sudah akil balik, usia belasan tahun, sudah dapat berpikir kritis, sudah bisa bertanya, sudah bisa membantah. Apabila bapaknya Ibrahim ini orang yang tidak layak diteladani, katakan saja Ibrahim ini adalah seorang koruptor, ahli maksiat, ahli kemunkaran, selalu berbohong, ingkar janji, tidak amanah. Maka seorang pemuda yang akil balik secerdas Ismail alaihissalam kecil, tentu dia akan berpikir dan tidak akan menjawab, ya abatif'al, kerjakan, ya, wahai ayahanda yang Allah perintah. Tapi dia akan mempertanyakan, karena ayahnya, bapaknya tidak layak, tidak pantas untuk diteladani. Justru karena bapaknya seorang mukmin yang saleh, yang takwanya bulat kepada Allah, mencontohkan kehidupan yang jujur, yang amanah, yang disiplin, yang berani, maka kemudian anaknya yakin bahwa pasti ini benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai ayahanda, kerjakan apa yang Allah perintahkan tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil spirit semangat berkurban di Idul Adha ini
sebagai semangat memperbaiki pribadi kita, semangat memperbaiki keluarga kita, semangat memperbaiki keberagamaan, kenegaraan dan kebangsaan kita untuk bersama-sama memajukan negeri ini atas dasar berharap keridhaan Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.